Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage Chapter 190 sampai Chapter 191. Mimin ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Dan status pun menunjukkan bahwa gelar Reverse Blood aktif ketika health point pengguna turun di bawah 50%. Secara pasif memasuki keadaan darah terbalik, mengunci health point, meningkatkan semua statistik sebesar 200%, dan kehilangan semua sensasi fisik. Andre yang melihat aura Qianmo tidak ingin terlalu memikirkannya dan segera melepaskan serangannya. Namun serangan Andre seketika diblokir oleh aura hitam darah ini. Dan Qianmo seketika melakukan manuver dengan kecepatan penuh dan berhasil menggores Andre. Dan Andre pun tidak bisa mengikuti kecepatan Qianmo dengan tubuhnya. Lalu Qianmo kini melepaskan teknik Azure Dragon dan menggigit Andre. Kembali Andre melepaskan serangan Cowboy Duel dengan melepaskan tembakan cepat untuk menimbulkan kerusakan yang menghancurkan musuh sekaligus memberikan tanda. Hingga tembakan ini menghancurkan aura Azure Dragon. Tidak hanya itu, tembakan ini juga nyatanya memberikan tanda pada Qianmo. Zhao Siwei yang melihat ini menyebutnya tidak bagus. Ini adalah skill menandai. Beberapa tembakan berikutnya pasti akan mengenai Qianmo. Andre yang kini melepaskan tembakan pun tertawa dan menyebut Qianmo akan mati. Namun nyatanya serangan ini kembali ditahan oleh aura Qianmo dan menelan serangannya. Andre yang melihat ini pun nampak kaget dan menyebut itu mustahil. Apakah tidak ada satupun dari skillnya yang bekerja pada Qianmo? Dan kembali kini Qianmo maju mendekati Andre dan membuat putaran di sekitar Andre. Andre yang kebingungan seketika melepaskan tembakannya mengikuti tanda yang sudah ada di tubuh Qianmo. Namun hasilnya tetap sama. Dalam pikiran Andre, Andre nampak kesal bahkan dengan tanda yang dipasang. Peluru-peluru itu tidak bisa mengejarnya. Andre yang marah pun meminta Qianmo untuk tidak berpikir negara Xia adalah satu-satunya negara yang memiliki Point Blessing. Hingga kini Andre mengaktifkan X-Gen yang membuat kekuatan tubuhnya meningkat secara drastis. Dan segera kini Andre melepaskan tembakan dengan skill headshot. Hingga peluru ini benar-benar mengarah ke kepala Qianmo. Melihat serangan ini, Ruoshi seketika sangat khawatir dengannya. Namun nyatanya peluru ini hanya menggores muka Qianmo. Qianmo segera memberitahu teman-temannya bahwa dirinya baik-baik saja. Dalam pikiran Qianmo, The X-Gen adalah peningkatan pada semua statistik yang memungkinkan Andre menyamai bentuk reverse blood-nya. Ini adalah point blessing dari Federasi U. Andre pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar sudah terjebak di sini terlalu lama. Dirinya baru tahu dari World Channel bahwa seseorang dari negara Xia benar-benar telah melihat alam luar kekosongan. Tidak dirinya sangka Qianmo akan mendapatkan peningkatan seperti ini. Bentuk Qianmo saat ini jauh lebih mirip dengan binatang-binatang iblis itu. Jadi inilah yang Qianmo dapatkan di Valen Star Mountain. Seharusnya dirinya punya kesempatan seperti itu jika dirinya tidak dikhianati oleh para penjebak keji itu. Qianmo mengatakan dengan Gen X dan kesenjangan level, data statistik mereka saat ini kurang lebih sama. Jadi semuanya tergantung pada skill mekanik mulai saat ini. Maka jangan jadi pecundang saat Andre turun ke bawah. Andre menyebut negara Xia arogan. Tinggalkan jiwa Qianmo di sini dan jadilah batu loncatan untuk pelariannya. Hingga Andre kini menyerang Qianmo. Huang Tian pun kini bertanya apakah mereka hanya akan berdiri di sini dan menonton. Zhao Siwei pun mengatakan bahwa Huang Tian mengatakan itu seolah-olah mereka bahkan bisa melakukan intervensi jika mereka mencobanya. Ruoshi pun meminta mereka untuk percaya pada Qianmo.
Lalu kini Kianmo terus menghindari tiap serangan yang datang ke arahnya. Andre pun nampak kesal dengan hal ini. Hingga kini Kianmo memukul mundur Andre dengan serangannya. Andre pun kini nampak babak belur dan tidak bisa bergerak lagi. Kianmo yang menodongkan senjatanya pun mengatakan bahwa Andre telah kalah. Dan notifikasi tentang kekalahan Demon God Proxy telah muncul. Andre pun bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dirinya sudah menunggu 2 tahun penuh untuk pengganti yang sesuai. Bagaimana bisa dirinya kalah? Notifikasi pun kini mengucapkan selamat kepada tim karena mereka telah menyelesaikan alam rahasia Demon Burial Abyss. Setelah wakil bos dikorbankan, hadiah yang jelas akan dibagikan. Andre pun nampak sangat kesal serta bertanya, apakah dirinya benar-benar harus terus menderita di neraka ini. Andre pun menolak hal ini dan tidak ingin tinggal lebih lama di sini. Huang Tian yang mendekat pun mengatakan bahwa mereka menang. Kianmo benar-benar membawa mereka sampai akhir. Ruosi menyebut Andre telah kalah, yang berarti Andre harus tetap terjebak di sini sebagai wakil bos dan mungkin ini selamanya. Lalu Kianmo pun bertanya apakah Andre ingin keluar dari sini. Andre pun mengiyakan hal ini. Dirinya harus kembali ke tanah airnya dan membalas dendam pada jajingan yang mengkhianati dirinya. Kianmo pun bertanya jika dirinya bisa membantu Andre keluar dari sini. Bagaimana Andre berencana untuk membalasnya? Andre pun bertanya apakah Kianmo bisa membantu dirinya. Bagaimana mungkin apa yang mungkin Kianmo lakukan? Kianmo mengatakan bahwa ini adalah skill elemental clone, dapat menghasilkan duplikat dengan kesadaran yang terbagi. Itu bisa menggantikan dirinya sebagai korban untuk Demon God. Dengan begitu, Andre mungkin bisa terbebas. Andre mengatakan jika Kianmo benar-benar membantu, dirinya akan melakukan apapun yang Kianmo minta. Huang Tian pun bertanya alam rahasia ini terlalu aneh. Benarkah mereka bisa memanfaatkan bug seperti ini? Ruosi pun membenarkan hal itu. Bagaimana jika permainan menganggap klon sebagai diri Kianmo yang sebenarnya? Kianmo pun mengerti itulah sebabnya dirinya punya mereka. Mereka pasti bisa menemukan cara untuk menggantikan dirinya kembali. Ruosi menyebut itu terlalu beresiko. Dalam pikiran Kianmo, di kehidupannya sebelumnya, para pemain telah memverifikasi dalam game bahwa mereka dapat menyelesaikan ini tanpa mengalami luka sedikit pun dengan memanfaatkan skill clone untuk mengacaukan mekanismenya. Lalu Kianmo mengatakan kepada Andre bahwa Andre sudah mendengarnya. Menyelamatkan Andre mengandung resiko di pihaknya, jadi Andre harus membayar harganya. Andre pun meminta Kianmo menyebutkan syarat apapun yang Kianmo mau. Dirinya bahkan akan sengaja mengadakan pertandingan berikutnya di turnamen nasional jika itu diperlukan. Kianmo mengatakan bahwa dirinya tidak percaya janji di masa depan. Dirinya menginginkan keuntungan yang nyata di muka seperti X-Gen milik Andre. Andre menyebut itu mudah, dirinya masih memiliki 12 dosis serum peningkatan Gen X dalam inventarisnya. Dirinya bisa memberikan semuanya pada Kianmo. Kianmo tidak menyangka ternyata Andre punya sebanyak itu. Apakah Andre tidak menipu mereka? Andre mengatakan bahwa ini adalah bahan habis pakai, dan setiap aktivasi membakar sebagian dari dosis. Membutuhkan suntikan jangka panjang, dirinya tidak punya alasan untuk berbohong pada Kianmo. Kianmo pun mengerti, jadi pada dasarnya ini adalah kode cheat sementara. Dirinya penasaran mengapa ini bukan bab permanen, bahkan tidak sebanding dengan Blessing Flame Dragon atau artefak ilahi. Sepertinya pohon teknologi Federasi U benar-benar lepas kendali. Kianmo pun memberikan kepada yang lain serta meminta mereka meminum masing-masing 2 dosis ini. Mereka akan mengirimkan sisanya ke Asosiasi Manajemen Negara Sia untuk penelitian. Zhou Xiwei pun bertanya apakah Kianmo hanya memberikannya kepada mereka itu terlalu murah hati. Andre mengatakan bahwa Kianmo telah mendapatkan apa yang Kianmo inginkan. Sekarang waktunya Kianmo menepati janjinya. Kianmo pun mengerti dengan ini mereka akan memulainya. Kianmo meletakkan tangannya di atas kepala Andre serta mengatakan bahwa dirinya dengan sukarela menggantikan Andre untuk menjadi Neo Demon God Proxy di wilayah ini.
Hingga notifikasi kini muncul serta mengatakan pengorbanan dikonfirmasi sebagai penarik Demon Burial Stone dengan nama Cheng Qianmo. Dengan ini ritual pengorbanan dimulai. Lalu saat proses dimulai, Qianmo tiba-tiba beralih penglihatan. Dan secara tiba-tiba, sesosok demon yang sedang terikat pun muncul. Demon ini pun bertanya apakah Qianmo adalah proksi barunya. Dalam pikiran Qianmo, dalam pandangan dunia permainan kehidupan masa lalunya, Demon Burial Valley adalah tempat beristirahatan The Ancient King of the Siang Divine Clan. Dalam pengetahuan, The Siang Divine Clan adalah ras khusus dalam kehidupan, yang anggotanya terlahir dengan tubuh titan dan kekuatan ilahi yang sangat besar. Tapi karena alasan yang tidak diketahui, Divine Clan Supremas yang dahulu tidak terbandingkan ini berubah menjadi buah tangan dari Dark Overlord dalam skenario tersebut. Dan raja yang dulu sangat dihormati dari keluarga suci itu dibunuh dan dikhianati oleh rakyatnya sendiri, dikuburkan di tempat ini. Dalam hidupnya sebelumnya, cerita ini hanyalah latar belakang, tetapi di dunia ini tampaknya telah menjadi sejarah yang nyata. Kesadaran dirinya pasti telah ditransfer ke dalam kekosongan sekarang. Dan yang ada di depannya seharusnya adalah The King of the Siang Divine Clan. Dirinya pikir itu hanya mekanisme adegan potongan seperti dalam permainan. Tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Lalu Demon pun menyapa Qianmo sebagai manusia dari dunia lain serta memperkenalkan dirinya sebagai King of the Siang Divine Clan. Karena Qianmo berhasil sampai ke sini, Qianmo pasti juga pernah merasakan sakitnya dikhianati oleh teman-temannya. Qianmo pun kini memberikan salamnya kepada King of the Divine Clan. Dalam pikiran Qianmo, berdasarkan alur cerita game, kesulitan yang dihadapinya saat ini pasti berhubungan dengan Perang Overlord. Mungkin dirinya bisa menggali beberapa informasi yang relevan. King of the Divine Clan pun mengatakan untuk memahami mengapa Qianmo bisa sampai di sini, Qianmo harus mendengarkan cerita dirinya. King of Divine Clan pun mengatakan bahwa dirinya adalah Maya, pernah menjadi King of Titan dari The Siang Divine Clan. 300 tahun yang lalu perang peradaban tingkat 1 pecah dan menginvasi Siang Divine Clan. Kekuatannya tidak terbayangkan luasnya, dan umat dewa dibantai oleh kerusakan kegelapan. Dirinya pernah mencoba menantangnya, tapi dirinya dikalahkan oleh tangannya. Jadi dirinya mencoba menggunakan Secret Art untuk mengubah statusnya, naik menjadi bentuk Demon God, berharap untuk mengalahkan Dark Overlord itu. Dirinya berhasil memperoleh kekuatan setingkat Overlord, tetapi bawahan dirinya menganggapnya mencemarkan iman mereka. Orang-orang yang pernah menghormati dirinya menjadi musuhnya. Pada akhirnya, kekuatan dirinya melemah dan dikalahkan oleh Dark Overlord dan dipenjarakan di Demon Burial Abyss. Sementara klan dirinya direduksi menjadi budak Dark Overlord. Sudah 300 tahun sejak saat itu. Mendengar hal ini, Qianmo menilai, seperti yang diharapkan, ini adalah masalah yang tersisa dari perang Void yang dilancarkan oleh para Overlord. Dark Overlord, salah satu dari 12 Overlord, juga merupakan salah satu musuh yang akan dihadapi Apokalips di masa depan. Maya pun menambahkan bahwa dirinya telah disegel di sini selama lebih dari 300 tahun. Selama waktu ini, dirinya memproyeksikan Demon Burial Abyss ke ribuan dunia peradaban tingkat 2. Memilih mereka seperti dirinya dikhianati oleh kerabatnya sendiri untuk melakukan pengorbanan. Para pengorbanan membuat perjanjian dengan dirinya. Selama mereka bertarung dan membunuh atas namanya, mereka dapat mengirimkan kekuatan untuk membantu melemahkan Demon Stone dan membebaskan dirinya. Dan sebagai imbalannya, dirinya memberi mereka hadiah kekuatan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai keinginannya. Qianmo pun kini menanggapi Maya dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Maya untuk membebaskan diri menggunakan metode ini. Dan apa hal pertama yang akan Maya lakukan setelah Maya bebas? Maya pun mengatakan bahwa itu mungkin sekitar 500 tahun. Adapun apa yang akan dirinya lakukan? Pertama, membersihkan klan yang mengobarkan perang melawan dirinya. Kedua, membunuh Dark Overlord dan mengembalikan kejayaan Siang Divine Clan.
Kian mau kembali bertanya, pernahkah Maya mempertimbangkan bahwa sejak awal Maya jatuh tepat ke dalam perangkap Dark Overlord? Maya pun bertanya soal jebakan ini. Kian mau menjelaskan di antara 12 Overlord, otoritas Dark Overlord terletak pada memprovokasi sisi gelap dari segala hal. Pilihan Maya untuk bermutasi demi kekuasaan, serta orang-orang Maya berbalik melawan Maya. Kemungkinan besar pikiran-pikiran itu hasil provokasi oleh kekuasaan Dark Overlord. Dan jika setelah lepas dari belenggu, Maya memprioritaskan membersihkan sesama Maya sendiri, kemungkinan besar Maya akan dikendalikan oleh Dark Overlord tanpa Maya menyadarinya. Maya pun bertanya apakah Kian mau mengatakan bahwa dirinya telah dimainkan oleh Dark Overlord selama ini. Dan upaya-upaya dirinya untuk melarikan diri selama 300 tahun ini hanyalah sebuah permainan di mata Dark Overlord. Kian Mo mengatakan bahwa itulah cara dirinya melihatnya. Saat Maya pertama kali kalah dari Dark Overlord, pikiran Maya sudah diinvasi dan dipengaruhi oleh Dark Overlord. Maya pun menolak hal ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Kian Mo sedang menipu dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kian Mo berbicara omong kosong. Dengan ini, dirinya akan membunuh Kian Mo. Kian Mo mengatakan bahwa sayangnya Maya tidak bisa melakukannya. Dirinya yang berdiri di hadapan Maya saat ini hanyalah sebuah avatar, dibuat khusus untuk mematahkan kontrak pengorbanan Maya. Maya pun bertanya apakah Kian Mo tahu konsekuensi membuat dirinya marah. Dengan kekuatan setingkat Overlord, satu proyeksi keinginan dirinya ke planet Kian Mo berarti tubuh asli Kian Mo juga tidak akan bisa melarikan diri. Kian Mo mengatakan bahwa Maya pasti bisa melakukan itu, tapi sulit untuk mengatakan apakah Maya bisa membunuh dirinya. Namun tindakan Maya pasti akan terdeteksi oleh Dark Overlord. Mengapa mereka tidak mengubah persyaratan pertukaran mereka? Bagaimana kalau mereka menjadi sekutu? Maya pun bertanya soal menjadi sekutu ini. Kian Mo mengatakan ini benar, Maya berikan kekuatannya pada dirinya dan dirinya berjanji akan membantu Maya membebaskan diri dalam waktu 10 tahun. Maya pun tertawa dan bertanya soal Kian Mo yang akan membebaskan dirinya. Kian Mo hanyalah seorang tidak berguna di peradaban tingkat kedua. Seperti semut di hadapan Overlord. Berani-beraninya Kian Mo mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Selain itu, dirinya tidak butuh sekutu. Dirinya hanya percaya pada kekuatannya sendiri. Kian Mo mengatakan bahwa Maya pengecut. Maya tahu kalah dari Dark Overlord, tapi Maya menolak untuk mengakuinya dan menyalahkan orang-orangnya. Maya tidak mempercayai sekutu, namun justru karena dirinya percaya pada rekan-rekannya, dirinya berdiri di hadapan Maya. Maya pun bertanya, Kian Mo tidak datang ke sini karena pengkhianatan, bagaimana ini mungkin? Kian Mo mengatakan bahwa itu sudah jelas. Rekan satu timnya tidak pernah menyerah pada dirinya dan dirinya berjuang untuk balapannya. Maya pun mengatakan bahkan jika apa yang Kian Mo katakan itu benar, hanya dengan kekuatan Awakener peradaban tingkat 2, bagaimana Kian Mo bisa menyelamatkan dirinya? Kian Mo mengatakan karena sebagai anggota ras peradaban tingkat kedua, dirinya memasuki kekosongan untuk bertarung dalam War Void dan kembali hidup. Kekuatan dari 12 Overlord telah mulai merusak peradaban tingkat kedua. Dimulai dengan dunia apokalips, tempat di mana dirinya berada. Ketika waktunya tiba, dunia mereka akan melancarkan perang melawan Overlord. Jika Lord Divine King bersedia bersekutu dengan dirinya dan meminjamkan kekuatan Maya dari ras Titan, dirinya yakinkan Maya bahwa dalam 10 tahun, dirinya akan mencapai wilayah bintang Maya dan membantu Maya membebaskan diri. Maya pun mengatakan bahwa Kian Mo mungkin benar sebagai sekutu dirinya akan mempercayai Kian Mo sekali ini dan memberi Kian Mo kekuatan Divine Clan. Dirinya berharap Kian Mo bisa menyelamatkan dirinya. Hingga kini sebuah notifikasi muncul yang mengatakan bahwa Kian Mo mendapatkan pengakuan dari King of the Saying Divine Clan dan perjanjian ditetapkan. Kian Mo memperoleh kemampuan Authority of the Saying King rank Triple S. Pertama, King Mike mengaktifkan kekuatan raja akan menampilkan Divine Halo yang unik dari Divine Clan menerapkan intimidasi sebesar 100% pada anggota Divine Clan tersebut dan memberikan fisik dari Divine Clan tersebut.
Kedua, domination. Ras asing yang pernah diperbudak oleh raja tersebut membentuk ikatan dominasi, memungkinkan pengikatan dan kendali terhadap anggota yang terikat melalui api iblis. Dalam pikiran Qianmo, ini adalah bakat dari Saying of the Divine Clan. Bukan hanya memberinya fisik ilahi, tetapi juga dapat menakuti para titan raksasa di kekosongan. Dan ingatlah bahwa ungkapan ras alien adalah pembenci perang dari Void. Selain itu, kemampuan dominasi bisa mengendalikan makhluk-makhluk yang sebelumnya ditawan oleh Dark Overlord. Menurut Maya, Dark Overlord telah membuat kontrak dengan kurang dari ribuan tokoh berkekuatan besar dari berbagai ras. Apakah itu tidak berarti dirinya punya kesempatan untuk mengendalikan mereka semua? Dirinya bisa kembali dan menguji ini pada Andre lebih dulu. Lalu Maya mengatakan bahwa Qianmo telah menerima kekuatan itu dan ingatlah untuk mematuhi perjanjian mereka. Atau dirinya pasti akan menyeberangi ruang hampa untuk meminta pertanggungjawaban dari Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa dirinya anggota aliansi peradaban apokalips, akan menghormati perjanjian dengan Maya, dan menyelamatkan Maya dari tempat ini dalam 10 tahun. Dan sekarang izinkan dirinya untuk kembali sekarang. Sementara itu Ruoshi dan yang lainnya terus meminta Qianmo untuk segera bangun. Andre pun mengatakan bahwa Qianmo mencoba memainkan permainan pikiran dengan Demon God alam luar. Jika mereka bertanya pada dirinya, maka jawabannya Qianmo tidak akan pernah bangun. Huang Tian pun mengatakan bahwa semua ini salah Andre. Andre masih berani membuat komentar sarkastik, dirinya akan membunuh Andre lebih dulu. Andre mengatakan bahwa tanpa Qianmo, apakah Huang Tian pikir dirinya akan takut pada mereka semua. Dan kini notifikasi pun tiba-tiba muncul yang mengatakan bahwa bos alam rahasia, Demon Boreal Abyss telah dibersihkan. Tim berhasil membersihkan alam rahasia. Pemain Qianmo telah melanggar kontrak God Demon, sepenuhnya menyelesaikan Demon Boreal Abyss. Andre pun kaget dan bertanya soal melanggar kontrak Demon God ini. Huang Tian pun mengatakan bahwa ini telah selesai, Qianmo akan baik-baik saja. Qianmo yang bangun pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya baik-baik saja, itu sudah berhasil diatasi. Ruoshi pun nampak sangat senang karena akhirnya Qianmo bangun, serta meminta Qianmo untuk tidak mengambil resiko seperti itu lagi. Dan notifikasi selanjutnya mengucapkan selamat atas penampilan yang luar biasa dari mereka. Tim berhasil mendapatkan peralatan tingkat epic, Venomous Cloak, Matering, dan beberapa item lainnya. Huang Tian pun nampak kaget dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya mendapatkan banyak hadiah langka. Zhou Xiwei menyebut itu sudah jelas milik mereka karena telah berhasil menyelesaikan alam rahasia ini. Huang Tian pun kini bertanya apakah Qianmo benar-benar membebaskan diri dari perbudakan Demon God. Qianmo membenarkan hal itu meskipun itu bukan soal membebaskan diri. God Demon di sini telah membentuk aliansi dengan dirinya dan menganugerahkan otoritasnya kepada dirinya. Siapapun yang pernah diperbudak oleh Demon God, dia sekarang akan melayani dirinya sebagai master. Andre pun kaget mendengar Demon God membentuk aliansi dengan Qianmo, serta bertanya bagaimana ini mungkin, atas dasar apa Demon God akan bersekutu dengan Qianmo. Qianmo bertanya apakah Andre tidak percaya, maka lihatlah ini. Dan Qianmo pun menggunakan Authority of Saving King Domination. Andre pun mengetahui bahwa ini adalah api Maya yang sebenarnya. Qianmo diberi otoritas oleh Maya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa dirinya dikendalikan oleh Demon God sementara Qianmo berhasil bersekutu dengannya? Itu tidak adil. Qianmo bertanya apakah sekarang Andre percaya. Apakah Andre memilih untuk tunduk pada dirinya atau terbakar sampai mati? Andre pun mengatakan bahwa dirinya memilih untuk menyerah. Qianmo membuat dirinya melakukan apapun yang Qianmo inginkan. Maka ampuni dirinya. Dirinya akan tunduk pada Qianmo, seperti dirinya melayani The Saying King. Qianmo mengerti selama Andre tidak melawannya, dirinya tidak akan membuat Andre hidup sulit. Dalam pikiran Qianmo, Qianmo pun mengetahui bahwa ini adalah cara otoritas digunakan. Dengan kata lain, di antara berbagai ras yang ada di Void, dirinya telah memperoleh banyak hamba kontrak yang kuat tanpa mencobanya. Bayaran ini luar biasa besar sekali. Dan chapter berakhir.